Halo, jumpa lagi dalam DigiVlog Channel. Hari ini tanggal 3 Januari 2022. Awal tahun yang luar biasa. Kenapa? Karena saya mendapatkan email dari Skydio yang menyatakan bahwa besok tanggal 4 Januari mereka akan melaunching suatu produk baru. Saya tidak tahu ya apakah ini produk baru atau apa, tapi gambarnya kurang lebih seperti ini emailnya. Nah, kalau ke teman-teman lihat dari isi emailnya, kira-kira sudah bisa menebak apa yang akan mereka launching besok. Ya, saya sudah bisa menebak. Ya, terutama teman-teman pencinta drone, ya, atau pilot drone pasti sudah tahu dari isi email ini. Kira-kira apa yang akan mereka launching pada saat besok. Nah, jamnya pada saat besok 4 Januari, jamnya kalau saya lihat nanti di Indonesia kurang lebih itu jam 9 malam. Jadi mungkin saya akan share video lagi kira-kira apa yang mereka launching pada saat tanggal 5, karena jam 9 sudah terlalu malam, takutnya saya tidak keburu untuk membuat video. Oke? Tidak tahan untuk melihat apa yang akan Skydio launching pada saat esok hari. Oke? Sampai ketemu lagi besok. The next day. Halo, jumpa lagi dalam DigiVlog Channel. Hari ini tanggal 5 Januari 2022. Ya, jadi semalam saya telah menyaksikan secara live event yang diselenggarakan oleh Skydio. Jadi pada saat event kemarin mereka melaunching 3 hal. Ya, nah kira-kira apa? Yang pertama adalah software fitur baru yang bernama keyframe. Nah, untuk topik yang nomor 1 ini sebetulnya seperti dugaan saya. Ya, dari gambar, email yang mereka kirimkan ke saya, itu kira-kira kita sudah menebak kira-kira apa yang akan di-launching oleh Skydio, yaitu fitur baru dalam software si Skydio itu sendiri yang disebut keyframe. Nah, keyframe sendiri sebetulnya sesuatu yang tidak asing lagi bagi teman-teman yang sudah pernah menerbangkan drone merek lain, ya merek toko sebelah. Nah, kalau di toko sebelah, fitur ini disebut waypoint. Jadi, waypoint adalah fitur di mana kita dapat menerbangkan drone sesuai dengan poin-poin yang telah kita tentukan. Ya, fitur ini tentunya sangat bagus. Kenapa? Karena dengan begitu kita sudah tidak takut lagi menerbangkan drone kita dan kita bisa men-set secara pasti drone ini akan terbang kemana. Ya, nah, tentunya dengan path atau jalur yang sudah kita set, kita akan bisa menghasilkan video yang sangat luar biasa dan tentunya sudah menjadi sinematik. Nah, di Skydio 2 istilah ini diganti, yaitu menjadi keyframe, karena nggak boleh pakai istilah dari toko sebelah. Ya, secara prinsip sama persis, ya. Dan dalam keyframe ini kita telah bisa menentukan rute-rute penerbangan yang sangat sulit dan segala macam, membentuk jalur terbang atau gambar yang akan kita shoot. Jadi sehingga menghasilkan video atau gambar yang sinematik. Ya, nah tentunya dengan fitur ini telah menampik atau telah menjawab concern saya di video saya yang pertama, yaitu mengenai video unboxing yang menyatakan bahwa drone Skydio 2 hanya untuk sport, tidak bisa mengambil video sinematik, ya. Tapi dengan fitur ini pertanyaan itu atau concern itu telah terjawab, bahwa dengan fitur keyframe Skydio 2 drone bisa mengambil video sinematik, ya. Oke. Yang kedua, ini membuat surprise kita semua bahwa ternyata Skydio telah melakukan upgrade atau facelift, ya, untuk drone-nya itu sendiri, yaitu telah dengan menambahkan ini dia, omnidirectional antenna. Untuk apa? Namanya antena pastinya untuk adalah range, jarak. Jadi supaya sinyalnya menjadi lebih bagus. Nah, ini juga fitur kedua ini juga menjawab concern kita atau obstacle atau kelemahan dari Skydio 2 yang di dalam video saya yang sebelumnya, yang menyatakan bahwa menerbangkan Skydio 2 menggunakan teknologi Wi-Fi, di mana kalau menggunakan teknologi Wi-Fi jarak tempuhnya menjadi tidak bisa jauh. Nah, ini telah dijawab, tetap menggunakan teknologi Wi-Fi, tapi yang telah di-upgrade jaraknya bisa menjadi lebih jauh. Ya, bahkan Skydio mengklaim dengan tambahan antena omnidirectional ini jarak tempuhnya bisa mencapai 6 km maksimum, tanda petik, tanda bintang. Artinya dengan kondisi yang ideal. Nah, kalau saya baca dari websitenya Skydio tersebut bahwa 6 km bisa ditempuh atau bisa dicapai untuk daerah yang terbuka, seperti mungkin di padang pasir, mungkin di laut, atau daerah yang terbuka yang tidak terlalu banyak gangguan sinyal, interfere sinyal dengan sinyal yang lain, ya. Nah, kalau untuk daerah suburb, ya,
itu Skydio mengklaim bisa mencapai 3 km. Nah, kalau untuk perkotaan atau city, Skydio menyatakan bisa maksimum 1 km. Nah, bagi saya ini adalah terobosan yang luar biasa dan sudah menjawab concern dari semua owner daripada Skydio. Ya, tentunya ini kabar gembira. Oke, berikutnya yang ketiga, ini juga sebuah upgrade dan luar biasa. Apa yang di-upgrade oleh Skydio? Baterai. Ya, baterainya di-upgrade sehingga bisa bertahan lebih lama. Nah, Skydio mengklaim dengan baterai barunya ini dengan kapasitas yang lebih besar, berikut kapasitasnya, ya, itu bisa terbang hingga 27 menit. Tentunya kembali lagi tanda petik, tanda bintang, ya, syarat dan ketentuan berlaku. Tentunya dengan segala kondisi yang ideal. Ya. Makanya nanti dengan baterai baru kita coba tes berapa maksimal yang kita bisa capai dengan katakan hover aja, ya, terbang aja, mendatar dengan tanpa angin, dengan angin. Kita bandingkan dengan baterai yang lama. Kira-kira berapa menit yang bisa dicapai dengan baterai baru ini? Oke. Nah, jadi teman-teman DigiVlog Channel, itu adalah 3 hal yang di launching oleh Skydio pada saat event tanggal 4 kemarin. Nah, tentunya ini adalah kabar gembira dan angin segar kepada para owner daripada Skydio. Nah, kabar gembiranya lagi adalah Skydio ini tidak egois, ya. Artinya 2 poin yang di-upgrade dari Skydio tersebut bukan berarti hanya bisa dipakai untuk Skydio yang baru, yaitu Skydio 2 Plus. Tapi 2 ini pun bisa dipakai oleh Skydio yang lama, ya. Contoh baterai. Baterainya sama persis, ya. Baterainya sama persis, bentuknya sama, hanya kapasitasnya saja yang berbeda. Dan baterai tersebut bisa dipakai oleh Skydio Anda yang lama, Skydio 2, bukan yang Plus. Ya, artinya apa? Kita ini replaceable. Ya, artinya kalau Anda memang pemilik drone Skydio 2 dan belum kepingin upgrade, pakai baterai tersebut silakan. Jadi jam terbang Anda bisa lebih lama. Yang kedua, keyframe. Ya, jadi fitur tambahan ini pun tidak hanya berlaku untuk Skydio 2 Plus. Itu pun telah di-upgrade di Skydio 2. Saya semalam langsung mendownload, mengupgrade firmware dari si Skydio 2 tersebut sehingga ini sudah memiliki kemampuan keyframe. Nah, tapi kalau untuk yang omnidirectional memang Anda harus mengganti aircraft-nya. Nah, aircraft Skydio 2 Plus dengan omnidirectional antena tentunya harus dipadankan dengan beacon plus, ya, agar jarak yang dijanjikan oleh Skydio 2 bisa tercapai dengan baik, ya. Nah, jadi paling yang perlu kita ganti seandainya Anda memang memutuskan untuk mengupgrade adalah aircraft-nya itu sendiri dengan tambahan omnidirectional antena. Dan kalau memang Anda lebih senang menerbangkan dengan beacon, itu beaconnya pun Anda harus ganti, namanya beacon plus. Baterainya pun disebut baterai plus, ya. Jadi menurut saya Skydio 2 is trying to playing fair, ya. Artinya meskipun mereka mengupgrade bukan berarti kita harus mengganti semua unit yang sudah kita punya, aircraft yang kita punya, tapi dari 2 upgrade tersebut juga bisa diaplikasikan atau dipakai dengan aircraft Anda yang lama, yaitu di Skydio 2. Jadi menurut saya ini kabar yang luar biasa. Oke. Jadi kurang lebih itu teman-teman video hari ini. Mudah-mudahan informasi ini berguna. Nah, tentunya detail dari ketiga fitur ini akan saya bahas di video berikutnya. Mudah-mudahan saya bisa membahas lebih detail dan mendemonstrasikan kemampuan dari ketiga fitur tersebut. Oke, demikian video hari ini. Sampai jumpa lagi. Cheers!